Bapak Ibu sekalian, kemarin saya sudah bicara bagian yang pertama, sudah mengupas sebagian daripada pokok permasalahan kita untuk menjawab pertanyaan apakah Yesus memiliki saudara kandung. Nah, kemarin kita sudah mendapatkan jawaban, Yesus tidak memiliki saudara kandung. Sekarang akar masalahnya itu di sini sekarang Bapak Ibu sekalian. Orang-orang Protestan zaman sekarang itu rata-rata berpikir Yesus itu punya saudara kandung, karena di dalam Matius 13 ayat 55 itu ada kata-kata saudara-saudara Yesus. Itu baru sepotong masalah Bapak Ibu sekalian. Masalah yang sesungguhnya itu ada di dalam Matius 1 ayat 25, di mana orang-orang zaman sekarang berpikir bahwa Yesus itu punya saudara kandung karena setelah Maria melahirkan, dia bersetubuh dengan Yosef, kemudian melahirkan anak-anak yang lain. Nah, pertanyaan kita sekarang, apakah benar begitu? Oleh sebab itu, dalam episode 15 bagian yang kedua ini, saya akan menjawab tentang doktrin Maria Perawan selamanya. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve, saudara-saudariku umat Katolik. Dogma keperawanan abadi Maria atau Aiparthenos yang menyatakan bahwa Maria tetap perawan sebelum, saat, dan setelah melahirkan Yesus bukanlah mitos abad pertengahan, melainkan kebenaran Alkitabiah yang berakar kuat sejak fajar Perjanjian Lama hingga penggenapannya di Perjanjian Baru. Kita tidak bisa memahami peranan Maria secara terpisah dari Kristus. Seluruh keperawanan dan kesucian dirinya ada justru untuk menggaungkan kemuliaan putranya. Jika kita membuka lembaran Perjanjian Lama, kita akan menemukan nubuat dan prefigurasi atau bayangan yang sangat jelas mengenai fakta ini. Dalam kitab Yehezkiel 44 ayat 1-2, Yehezkiel melihat sebuah penglihatan tentang gerbang tempat kudus yang menghadap ke timur, yang harus tetap tertutup rapat karena Tuhan, Allah Israel, telah masuk melaluinya. Para bapak gereja awal secara konsisten melihat gerbang yang tertutup ini sebagai rahim perawan Maria yang telah dikuduskan secara eksklusif bagi Allah, sehingga tidak boleh dan tidak akan pernah dilewati oleh manusia lain. Hal ini diperkuat oleh Yesaya 7 ayat 14 yang menubuatkan bahwa tanda mukjizat keselamatan adalah seorang perawan yang mengandung dan melahirkan sebuah identitas suci yang melekat selamanya, serta gambaran dalam Kidung Agung 4 ayat 12 tentang kebun tertutup dan mata air yang termeterai, yang merujuk pada totalitas penyerahan diri Maria kepada Sang Pencipta. Memasuki Perjanjian Baru, argumen Alkitabiah ini menjadi semakin gamblang dan historis. Mari kita cermati dialog antara Maria dan Malaikat Gabriel dalam Lukas 1 ayat 34. Ketika dikabarkan bahwa ia akan mengandung, Maria bertanya, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak mengenal laki-laki." Pertanyaan ini sangat tidak logis bagi seorang wanita yang sudah bertunangan dan akan segera menikah dengan Yusuf, kecuali jika Maria memang telah mengikat nazar suci untuk mempersembahkan keperawanannya secara abadi kepada Allah. Pernikahannya dengan Santo Yusuf, dengan demikian, adalah sebuah pernikahan kudus yang sah secara hukum untuk melindungi Maria dan kanak-kanak Yesus, di mana Yusuf bertindak sebagai penjaga yang suci, bukan suami secara biologis. Seringkali, kaum skeptis atau apologet non-Katolik menyalahartikan teks Matius 1 ayat 25 yang menyatakan bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai ia melahirkan anaknya. Secara linguistik dan budaya Alkitab, kata sampai tidak otomatis berarti situasi berbalik setelah titik waktu tersebut terjadi. Sebagai contoh, dalam 2 Samuel 6 ayat 23 dikatakan bahwa Michal tidak memiliki anak sampai hari matinya, yang tentu saja tidak berarti ia melahirkan anak setelah ia meninggal. Hal yang sama berlaku dalam Matius 28 ayat 20 ketika Yesus berjanji menyertai kita sampai akhir zaman, yang tidak berarti ia akan meninggalkan kita setelah akhir zaman.
Matius 1 ayat 25 ditulis murni untuk menegaskan bahwa Yesus dikandung secara ajaib oleh Roh Kudus tanpa campur tangan Yusuf, bukan untuk mengimplikasikan bahwa mereka melakukan hubungan seksual di kemudian hari. Secara tegas dan dogmatis, Gereja Katolik melalui Konsili Konstantinopel kedua pada tahun 553 telah memeteraikan kebenaran ini. Keperawanan abadi Maria bukan sekadar fakta biologis yang dipertahankan, melainkan sebuah proklamasi teologis yang agung tentang totalitas kesetiaan. Maria adalah tabut perjanjian baru yang hidup. Rahimnya adalah ruang Maha Kudus tempat Sang Sabda menjadi manusia. Menolak keperawanan abadi Maria berarti gagal memahami betapa radikalnya pemudusan yang dilakukan Allah atas bait tempat Ia bersemayam di dunia. Sekarang mari kita dengarkan kesaksian dari seorang pendeta Protestan bernama Pendeta Dr. Yonatan Purnomo STH MTH terkait penelitian Alkitab yang telah dilakukannya dan penemuannya bahwa ajaran Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks benar terkait fakta Alkitab bahwa Bunda Maria adalah perawan selamanya. Jangan lupa like, subscribe, dan share kanal Katolik Harus Tahu kepada semua saudara, teman, dan komunitas Katolik Anda agar iman mereka dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati, dan tetaplah Katolik. Mari kita mulai. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat di layar saya, itu saya beri judul Maria bersetubuh. Mengapa orang Kristen berpikir bahwa Maria bersetubuh dengan Yosef? Sekarang, untuk membuktikannya, mari kita lihat. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu di sini, Matius 1 ayat 25 dari 3 teks sumber. Teks sumber yang pertama, yang sebelah kiri, saya ambil dari teks Bizantin. Ini teks kanon, Bapak Ibu sekalian, yang digunakan oleh gereja ortodok di Yunani. Nah, kemudian yang bagian tengah, itu saya ambil dari teks Vulgata, yang digunakan oleh gereja Katolik Roma. Yang bagian kanan, itu yang digunakan oleh Protestan modern. Kalau Protestan yang lama, Bapak Ibu sekalian, itu sebelum munculnya Westcott and Hort tahun 1881, itu mereka semua itu masih menggunakan Textus Receptus. Nah, Textus Receptus itu sebetulnya Bizantin juga, tapi Bizantin yang lebih muda, yang disusun dari 6 manuskrip Yunani Bizantin dari abad 12 sampai 15 ditambah dengan 1 Vulgata. Nah, itu kesalahannya ada 2000-an kira-kira, Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti ke belakang, hampir semua Alkitab di dunia itu dikuasai oleh UBS, United Bible Societies. Nah, itu 240 negara tadi itu menggunakan WHNU ini. Sebelum ada WHNU, gereja ortodok dan gereja Katolik tuh pakai ini yang ada hijau-hijaunya ini, Bapak sekalian. Saya tidak bacakan semua ya. Saya beri warna. Ini ada kata ton huion aptis ton prototokon. Nah, kata ton aptis ton prototokon ini adalah yang dihilangkan di dalam WHNU sekalian. Tidak kanon, hilang 4 huruf. Anda lihat di sini. Nah, di dalam teks bahasa Latin Vulgata punyanya Katolik itu ada, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kasih tahu ya, kebetulan saya kan juga belajar bahasa Latin. Bahasa Latin itu dibandingkan bahasa Yunani itu punya banyak artikel. Sedangkan dalam bahasa Latin Vulgata itu tidak mempunyai artikel, Bapak sekalian. Oleh sebab itu, kalau di sini ada kata-kata ton huion, di sini filium ini sebagai anak dari terjemahan atau padanan kata dari huios. Dia tidak mempunyai, oleh sebab itu dia tidak ada artikelnya. Kemudian suum ini, Bapak sekalian, itu dari kata aptis, itu kata ganti untuk orang ketiga, untuk perempuan ya. Kemudian ton prototokon itu diterjemahkan dengan primogenitum. Ini juga tidak mempunyai artikel. Tapi prinsipnya bukan dibuang, tapi memang struktur bahasanya tidak mempunyai artikel, Bapak sekalian. Jadi ini sudah betul. Artinya apa? Ada 4 kata yang ada di sini, itu ada di dalam Vulgata punyanya Katolik. Nah, kita tahu kan, gereja ortodok sama gereja Katolik itu adalah gereja mula-mula. Mereka itu pewaris gereja yang dibangun oleh para rasul. Mereka juga pewaris daripada tulisan-tulisan dari para rasul yang nanti menjadi Alkitab kita. Nah, gereja Protestan itu kapan munculnya, Bapak Ibu sekalian? Baru abad ke-16. Nah, Protestan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, abad ke-16 itu menggunakan teks yang salah, itu dari Textus Receptus
yang cacat, yang banyak, ada 2000 kira-kira kesalahan. Nah, nanti setelah abad 19, setelah Tisendorf menemukan teks Sinaiticus, itu nanti tahun 1881 oleh yang namanya Westcott and Hort, ya, itu dua orang ahli dari Inggris, dari gereja Anglikan, itu dia menyusun yang namanya itu teks Westcott Hort. Nah, ini kesalahannya 6577 yang sedang saya bahas sekarang ini, Bapak sekalian. Anda lihat di dalam teks yang 1881 yang digunakan oleh mayoritas orang Kristen hari ini di dunia, itu 4 kata ini tidak ada. Coba Anda lihat lagi ya. Bizantin dari gereja Ortodok dan teks Vulgata itu sama. Ada 4 kata yang nanti dihilangkan oleh WHNU, yang digunakan oleh Saksi Yehova dan oleh LAI. Jadi sekali lagi, Alkitab LAI itu tidak sama dengan teks Vulgata dari Katolik, tidak sama dengan Bizantium. Buktinya di sini, Bapak sekalian. Kita lihat sekarang terjemahannya. Kalau Anda melihat punyanya Bizantin dan Vulgata, karena dia teksnya sama, saya jadikan satu. Terjemahannya begini, Bapak sekalian. Tetapi dia, dalam kurung si Yosef, tidak menyetubui Maria, bahkan setelah Maria melahirkan anak laki-lakinya itu, yang adalah sang prototokos. Nah, yang hijau ini yang hilang nanti, Bapak sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu membaca teks daripada terjemahan Biblikos dengan terjemahan yang betul, berdasarkan teks yang betul, Yosef itu tidak menyetubui Maria bahkan setelah Maria melahirkan anak. Tapi berbeda kalau Bapak Ibu melihat di dalam teks tidak kanon WHNU yang digunakan oleh Saksi Yehova dan oleh LAI. Sekarang kita baca sekarang. Berdasarkan terjemahan Saksi Yehova dan LAI, itu kesimpulannya Bunda Maria bersetubuh, Bapak Ibu sekalian. Dari mana? Ayo kita baca. Saksi Yehova, tapi tidak berhubungan seks dengan dia sampai dia melahirkan anak laki-laki. Lalu Yusuf menamai anak itu Yesus. LAI, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Artinya apa? Berdasarkan terjemahan dari Saksi Yehova dan LAI, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria hanya sampai dia melahirkan. Setelah Maria melahirkan, dia bersetubuh. Itulah yang menjadi dasar bagi orang-orang Protestan hari ini untuk mengatakan bahwa Yesus mempunyai saudara kandung, memiliki adik-adik. Kenapa? Karena Maria nanti disetubui. Nah, ini kan melawan doktrin gereja mula-mula, gereja Ortodok dan Katolik yang percaya tentang Maria perawan selamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menjelaskan tentang masalah ini lebih jauh, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang latar belakang doktrin Maria perawan selamanya dulu. Saya mengusahakan sesingkat mungkin karena saya tidak mau masuk terlalu dalam di dalam doktrinnya, ya. Jadi sebagai gambaran singkat saya ingin memberikan kepada Anda supaya Anda itu mempunyai gambaran yang cukup untuk mengerti apa yang akan saya jelaskan. Doktrin Maria perawan selamanya. Ini yang punya ini adalah gereja Ortodok dan gereja Katolik, Bapak sekalian, ya. Oke, Bapak sekalian, kita akan mencari tahu terlebih dahulu tentang latar belakang doktrin Maria perawan selamanya dari sudut pandang gereja Katolik dan gereja Ortodok. Untuk itu Bapak Ibu ingat terlebih dahulu, gereja pernah mengadakan 7 konsili ekumeni yang diakui oleh Katolik maupun Ortodok, ya. Itu yang pertama adalah tahun 325 di Nikea, yang kedua tahun 381 di Konstantinopel, yang ketiga di Efesus. Nah, nanti Bapak sekalian, di dalam konsili yang ketiga di Efesus nanti itu akan ada istilah Theotokos dan Kristotokos. Nah, dua istilah ini nanti akan dipertentangkan, Bapak sekalian. Nah, istilah Kristotokos itu baru muncul. Kalau Theotokos sebelumnya sudah ada. Kita baca sekarang. Di dalam konsili Efesus 431 Masehi, gelar Theotokos ditegaskan kembali untuk Bunda Maria. Yang kedua, di dalam konsili Efesus 431 Masehi, ajaran Nestorianisme menyebut Bunda Maria dengan Kristotokos dalam arti bahwa Bunda Maria hanya melahirkan Yesus sebagai manusia biasa. Yang ketiga, konsili Efesus 431 Masehi menolak Nestorianisme dan menegaskan bahwa Bunda Maria adalah Theotokos, yaitu Bunda yang melahirkan Tuhan,
bukan sekedar melahirkan Yesus sebagai manusia biasa. Nah, saya jelaskan dulu latar belakangnya Bapak sekalian. Gini Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu melihat di dalam bahasan konsili Efesus 4:31, di situ tuh ada seorang tokoh, yaitu seorang patria dari Konstantinopel yang berasal dari Syria. Dia itu membuat ajaran bahwa Yesus itu sebetulnya manusia biasa. Dia menggunakan analogi begini. Yesus itu bagaikan gelas, ya. Di dalamnya itu ada air dan minyak. Itu untuk membedakan antara kemanusiaan Yesus dan kealahan Yesus. Duanya ini tidak bisa bercampur. Oleh sebab itu dia menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah manusia asli seperti kita. Tapi dia di dalamnya itu ada Kristus yang ilahi. Jadi ada dua kodrat, ada dua pribadi. Nah, itu nanti yang ditentang oleh gereja Bapak sekalian. Sehingga nanti tahun 449 itu gereja nanti membuat konsili tapi tidak diakui, nanti diadakan lagi satu kali lagi yang di 451 di Kalsedon, ya. Saya tidak cerita terlalu panjang ke sana. Saya cuma mau kasih Anda itu garis besarnya saja. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Istilah Theotokos itu adalah bunda Tuhan atau bunda yang melahirkan Tuhan. Nah, dari kata Theo atau Theos, ya, diartikan Tuhan. Kemudian Tokos itu dari kata Tikto. Nah, Tikto itu artinya melahirkan. Jadi bunda yang melahirkan Tuhan. Perhatikan Bapak sekalian, ya. Nah, nanti oleh si Nestorius nanti dia tidak setuju karena dia menganggap Yesus itu adalah manusia biasa. Nah, itu nanti yang dipahami sama banyak orang, terutama orang-orang Kristen yang ada di daerah Syria. Nah, itu nanti akan menghasilkan satu teologi baru, ya, di mana mereka nanti itu tidak diakui oleh gereja mainstream waktu itu, Bapak sekalian, ya. Itu belum ada Protestan, ya, belum ada Protestan. Oke, jadi kesimpulannya begini Bapak sekalian. Di dalam konsili ini itu ada dua pandangan. Pandangan yang pertama bahwa Bunda Maria itu adalah bunda yang melahirkan Tuhan. Jadi Tuhan meminjam rahimnya untuk lahir melalui Bunda Maria. Sedangkan menurut Nestorius, Yesus itu memang manusia biasa Bapak sekalian yang lahir melalui Bunda Maria. Jadi kalau menurut konsili, menurut gereja, Yesus itu adalah Tuhan yang lahir melalui Bunda Maria. Sedangkan menurut Nestorius, Yesus itu manusia biasa. Nah, ini intinya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu. Gereja Katolik dan Ortodok itu percaya bahwa Maria adalah perawan selamanya. Dalam bahasa Inggris dibilang perpetual virginity of Mary. Nah, dalam bahasa Latinnya dibilang virginitas perpetua Mariae. Nah, di dalam bahasa Yunaninya itu disebut ai partineatis theotoku. Artinya yang berarti keperawanan abadi dari Bunda Allah. Jadi perhatikan Bapak sekalian, ya, Bunda Maria itu di dalam doktrin Katolik dan Ortodok itu adalah perawan selamanya. Dari sini saja Anda sudah tahu bahwa Bunda Maria kalau disebut sebagai perawan selamanya berarti dia tidak pernah bersetubuh. Ya, kita lihat. Yang kedua, Gereja Katolik dan Ortodok percaya bahwa Bunda Maria tetap perawan, baik sebelum mengandung, selama mengandung, dan setelah melahirkan. Artinya Maria tetap perawan dalam arti satu, Maria tidak pernah bersetubuh dengan Yosef, baik itu sebelum mengandung, selama mengandung, dan setelah melahirkan Yesus. Yang kedua, Maria tetap perawan ketika Yesus masuk ke dalam rahimnya. Kenapa? Karena ketika Yesus masuk ke dalam rahim Maria, Yesus tidak membuka pintu keperawanannya. Demikian juga ketika Yesus dilahirkan, Yesus tidak membuka pintu keperawanan Maria, sehingga pintu itu tetap tertutup ketika Yesus masuk ke dalam rahim maupun Yesus keluar dari rahimnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, itu berdasarkan doktrin dari gereja Ortodok dan Katolik, ya, Bunda Maria itu tetap perawan, beda dengan orang-orang seperti kita. Kalau kita ini Bapak Ibu sekalian, ya, itu untuk bisa memasukkan sperma itu harus membuka pintu keperawanan.
Ketika seorang anak nanti lahir, keluar dari rahim, harus membuka pintu keperawanan, Bapak Ibu sekalian. Tapi Yesus itu Tuhan, dia bisa masuk tanpa harus membuka pintu. Dia juga bisa keluar tanpa membuka pintu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, keperawanan Maria itu bagaikan pintu gerbang emas yang di bagian timur bait suci yang akan tertutup selamanya sesuai dengan perkataan Tuhan dalam Yeskil 44 ayat 1 sampai 2. Nah, kita nanti akan membahas ini agak panjang lebar Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, kalau Anda ingin mendapatkan pengetahuan yang benar, ikutin, jangan di skip satu persatu supaya Anda mengerti dan mendapatkan firman Tuhan. Anda akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Kita lihat dulu tentang pintu yang tertutup, ya. Apa itu pintu yang tertutup? Di dalam Yeskil 44 ayat 1 dan 2 berbicara tentang sebuah pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur, yaitu menghadap ke Bukit Zaitun, ya. Gerbang ini dinamakan gerbang emas, dan gerbang itu oleh Yeskil dikatakan dalam keadaan tertutup. Nah, supaya Bapak Ibu tidak bingung, mari kita baca dulu ayatnya. Yeskil 44 ayat 1 dan 2. Saya berikan sebelah kiri adalah teks Yunani, sebelah kanan adalah terjemahan Biblikos. Sudah saya terjemahkan. Coba kita baca saja di dalam terjemahan Biblikos, ya. Kita langsung baca saja yang ayat yang kedua, yang saya kasih warna hijau dan kuning. Dan Tuhan berkata kepadaku, pintu gerbang ini akan tetap tertutup, tidak akan dibuka, dan tidak ada orang yang akan masuk melaluinya, karena Tuhan Allah Israel telah masuk melaluinya, maka pintu itu akan tetap tertutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, Anda tahu enggak? Firman ini disampaikan kepada Yeskil kira-kira tahun 570 lebih. Nah, waktu itu dia mendapatkan satu penglihatan, ya. Tapi saya tidak ceritakan terlalu panjang. Nanti saya akan bahas khusus di kampus saja. Saya berikan garis-garis besarnya saja. Nah, setelah Anda membaca, sekarang mari kita teruskan di bagian yang kedua. Lalu Tuhan berfirman kepada Yeskil, gerbang ini harus selalu dalam keadaan tertutup, tidak boleh dibuka, dan tidak ada seorang pun boleh masuk dari pintu itu, sebab Tuhan Allah Israel telah masuk melalui pintu itu. Oleh sebab itu, pintu itu harus tetap ditutup selamanya. Bapak Ibu sekalian, pesan yang diberikan kepada Yeskil ketika dia diberikan penglihatan, Tuhan berbicara sama dia. Dia kasih tahu pintu gerbang timur, yaitu pintu emas yang menghadap di Bukit Zaitun, itu tidak boleh dibuka, harus selalu dalam keadaan ketutup. Kenapa? Alasannya satu, karena Tuhan sudah melalui pintu itu. Pintu yang sudah dilalui sama Tuhan tidak boleh. Nah, itu nanti Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, di dalam pemahaman gereja mula-mula, yaitu gereja Katolik dan gereja Ortodok, ayat ini berbicara tentang sebuah pintu gerbang luar yang harus tetap tertutup karena Tuhan telah melewatinya. Artinya Tuhan masuk ke dalam rahim Bunda Maria tanpa membuka pintu gerbang luar, yaitu keperawanan Bunda Maria. Keempat, di dalam tradisi patristik gereja mula-mula, yaitu gereja Katolik dan Ortodok, pintu ini dipahami sebagai keperawanan Bunda Maria yang diibaratkan sebagai pintu gerbang bagian luar dari pintu yang dimaksudkan dalam Yeskil 44 ayat 1 dan 2, di mana keperawanan Bunda Maria akan tetap terjaga dan tetap tertutup, baik sebelum kehamilannya, selama kehamilannya, bahkan setelah kelahiran anaknya. Nah, sekarang Anda nyambung nggak? Kenapa Tuhan menjaga Bunda Maria itu untuk tidak disetubui? Ketika Tuhan masuk ke dalam rahim Bunda Maria, itu tidak menembus, tidak merusak, tidak membuka pintu keperawanan. Secara ajaib dia bisa masuk. Makanya dalam keadaan perawan dia bisa mengandung. Nah, kalau dia bisa masuk tanpa merusak atau tanpa membuka pintu gerbang keperawanan untuk masuk ke dalam rahim, sangat masuk akal dia juga bisa keluar tanpa merusak. Nah, saya kan pernah ngobrol sama orang-orang yang zaman sekarang ya. Zaman sekarang kan pikirannya kan sudah nggak tahu ngelantur kemana. Bahkan ada yang sampai ngeres, ada yang mesum pikirannya. Ada yang bilang, loh masa melahirkan tidak pecah
dia punya keperawanan. Loh, dia tuh berpikirnya tuh seperti manusia biasa, Bapak Ibu sekalian. Tuhan tuh bisa masuk melalui pintu tertutup, bisa keluar dari pintu tertutup. Kan betul nggak? Nah, kalau Anda nggak percaya begini, nggak usah ikut Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Anda ikut aja agama sains. Di dalam kekristenan itu banyak mukjizat. Saya pun mengalami, gitu loh. Kalau Anda tidak mengalami karena Anda tertutup sehingga Tuhan tidak mau bekerja melalui Anda. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini kita sekarang tahu jelas ya, apa kaitannya kenapa Bunda Maria itu tidak boleh disetubuhi. Kenapa gereja Ortodok, gereja Katolik percaya bahwa Bunda Maria itu adalah perawan selamanya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pemahaman gereja mula-mula, baik dari gereja Katolik maupun gereja Ortodok, dan juga pemahaman saya pribadi. Sekali lagi saya tegaskan, saya pribadi, saya percaya Bunda Maria adalah perawan selamanya. Yang kedua, Yosef adalah seorang laki-laki yang saleh dan takut akan Tuhan. Berbeda dengan pikiran orang-orang sekarang yang ngeres dan mesum. Yosef itu tidak menyetubuhi Bunda Maria, Bapak Ibu sekalian. Karena Yosef mengerti bahwa Maria itu adalah pintu yang tertutup, yang tidak boleh dibuka oleh dia. Nah, kalau Anda membaca firman Tuhan, pakailah perspektif Tuhan. Jangan pakai perspektif manusia. Apalagi manusia itu ngeres. Kalau lihat perempuan, matanya itu mau keluar, mau loncat. Lihat perempuan, pikirannya tempat tidur. Nah, orang seperti ini tidak mungkin bisa lihat firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda membaca firman Tuhan, kuduskan diri, Anda nanti baru menemukan kekudusan di dalam Alkitab. Saya lihat banyak orang kok, terutama orang-orang yang benci dengan kekristenan, itu cari-cari ayat-ayat porno. Kenapa? Karena pikirannya dia itu yang kotor, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa seseorang kok bisa pikirannya ngeres, bisa berpikir yang kotor-kotor, yang mesum-mesum? Ya karena dirinya itu mesum, Bapak Ibu sekalian. Kalau orang itu kudus, orang itu bersih, suci, nggak mungkin punya pikiran yang macam-macam. Jadi kalau orang tuh, kita gampang kok, mau lihat orang tuh tinggal lihat aja, suruh dia ngomong apa. Dari omongannya kita bisa tahu dia itu siapa, betul nggak? Isinya itu apa? Kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, yang benar di dalam Tuhan, itu kudus, ngomongnya itu baik, ya, ngomongnya itu sopan, kemudian memberkati banyak orang. Tapi kalau tukang maki-maki orang, tukang memfitnah orang, kemudian menjelek-jelekin orang, ya sebetulnya itu mencerminkan dia itu siapa, gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjutkan ya. Yang nomor 3, sama seperti gerbang dalam Yeskil 44, 1 dan 2 yang dikhususkan bagi Tuhan, demikian juga keperawanan Maria juga dipandang sebagai pintu yang dikuduskan bagi Tuhan dalam peristiwa inkarnasi. Ini pemahaman dari gereja mula-mula, Bapak Ibu sekalian. Maria itu diibaratkan tuh seperti bait suci yang dikuduskan. Untuk apa? Untuk peristiwa inkarnasi. Pintu yang sudah dilalui Tuhan harus tetap tertutup, tidak boleh dibuka siapapun juga. Tuhan keluar masuk dari pintu yang tertutup tadi. Itu sebagai tanda kekudusan. Yang keempat, doktrin keperawanan abadi Maria adalah Alkitabiah. Karena konsep ini didukung secara paralel dalam Yeskil dan Matius 1:25, di mana Maria tetap perawan meskipun telah menjadi ibu bagi Yesus. Logikanya gimana? Logikanya begini. Jika Yesus berkuasa untuk masuk ke dalam rahim Bunda Maria tanpa membuka pintu keperawanannya, maka adalah logis jika Yesus juga sanggup keluar dari rahim Bunda Maria tanpa membuka pintu keperawanan dari Bunda Maria. Jangan bayangin seperti orang sekarang ini, kalau keluar itu harus melalui alat kelamin, kemudian harus dioperasi. Coba Anda open mind sedikit, Bapak sekalian. Buka pikiran Anda. Anda sedang bicara Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau Anda pakai sains, itu tidak akan masuk, Bapak sekalian. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.